Pasukan Hizbullah kini mulai menyerang perkotaan di Israel yang sebelumnya hanya melakukan peperangan di perbatasan Lebanon. Pasukan dari Lebanon itu menggunakan roket jarak jauh untuk menyerang perkotaan Israel pada Minggu 29 Oktober. Atas serangan itu menyebabkan kebakaran di sejumlah titik di kota Israel. Dikutip dari The Jerusalem Post pada Senin 30 Oktober, 3 roket telah ditembakkan dari Lebanon menuju Ras Pina dan di daerah sekitarnya di sebelah timur Safed. 2 diantaranya bisa dicegat oleh pasukan Israel. Tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Namun Hizbullah tak berhenti sampai di situ. Pasukan tersebut kembali meluncurkan 6 roket ke arah Kiryat Shmona dan 3 roket jatuh di dalam kota. Satu di antara roket itu memicu kebakaran di sebuah rumah di kota tersebut. Hizbullah kembali meluncurkan 10 roket ke arah Nahariya, Shlomi, dan kota yang ada di sekitarnya. Sementara itu, sebuah kelompok bernama Pasukan Fajar yang berafiliasi dengan Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas tembakan roket ke arah Kiryat Shmona. Di sisi lain, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam menyebut bahwa Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas tembakan roket ke arah Nahariya dan Shlomi. Terkait dengan serangan itu, Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memberikan serangan balasan. Pihaknya menyerang beberapa sel dan infrastruktur. Сейчас сюда аэропорт, братья, давайте, поддержим. Ratusan orang menggerebek bandara Dagestan, Rusia pada Minggu 29 Oktober. Ratusan massa itu pun menyerbu pesawat yang terbang dari Israel untuk memburu orang-orang Yahudi. Massa tersebut bahkan nekat menerobos pintu penghalang di bandara sembari meneriakkan takbir. Seorang saksi mata mengaku bahwa ada ratusan orang yang ada di bandara tersebut dan 50 pria di antaranya mendekati pesawat yang mereka tumpangi. Massa itu pun bertanya kepada penumpang apakah mereka orang Yahudi dengan menunjukkan paspor yang dimilikinya. Tak hanya itu, mereka juga menginterogasi teknisi pesawat. Massa tersebut sampai berjam-jam mencari penumpang dari Israel. Bahkan tak hanya bandara, mereka juga menghentikan mobil-mobil polisi untuk mencari penumpang Yahudi dari Israel yang mungkin bersembunyi. Massa juga memburu Yahudi Israel ke sejumlah hotel dan tempat-tempat umum di sekitaran bandara dan kota Dagestan. Para pengunjuk rasa juga membawa spanduk bertuliskan bahwa pembunuh anak tidak memiliki tempat di Dagestan. Diketahui bahwa Dagestan adalah negara bagian berpenduduk mayoritas Muslim di Rusia, tempat pemerintah federal dan lokal selama bertahun-tahun berjuang untuk meredam pemberontakan kelompok Islam. Atas hal ini, pihak berwenang pun sampai menutup bandara dan polisi dikerahkan untuk berjaga di wilayah tersebut. Pangkalan pendudukan Amerika Serikat di Suriah kembali ditempati dari wilayah Irak pada Minggu 29 Oktober. Seusai menggempur markas militer Amerika Serikat, kini ladang minyak Washington menjadi incaran. Ladang minyak Al-Omar di sebelah timur Deir ez-Zor di Suriah dibom hingga menyebabkan ledakan hebat di pangkalan tersebut. Ledakan dilaporkan terdengar di timur laut Deir ez-Zor di ladang minyak Al-Omar ketika pesawat koalisi internasional mengitari daerah tersebut. Irak dikabarkan telah mengincar pangkalan tersebut baru-baru ini. Sebab sebelumnya, pada Jumat 27 Oktober dilaporkan bahwa serangan rudal juga menargetkan pangkalan minyak itu, di mana pasukan Irak mengerahkan 6 roket yang diluncurkan dari gurun antara kota Al-Mayadin dan Al-Bukamal. Sebelum menyerang pangkalan minyak, kelompok Irak juga mengebom pangkalan Amerika Serikat di Sadadi dengan 2 drone. Akibat serangan itu, juga terdapat suara ledakan di dalam pangkalan lapangan Konoko milik Amerika Serikat di pedesaan utara Deir ez-Zor. Ledakan itu kemungkinan besar disebabkan oleh serangan beberapa roket terhadap pangkalan tersebut. Meski begitu, belum diketahui informasi mengenai korban jiwa terhadap 2 serangan di wilayah tersebut. Diketahui sebelumnya, Irak juga telah menargetkan pasukan Amerika Serikat di sekitar Bandara Internasional Erbil di wilayah Kurdistan dengan menggunakan 2 drone. Hizbullah mengaku bahwa dirinya telah melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel pada Minggu 29 Oktober. Serangan itu diluncurkan seusai pasukan pertahanan Israel atau IDF melancarkan serangan darat ke Gaza yang mampu digagalkan oleh Hamas. Pada Minggu sore, Hizbullah mengklaim bahwa mereka menemukan pasukan infanteri Israel dan melakukan penyerangan. Hizbullah juga mengatakan bahwa mereka telah menembaki lokasi IDF di dekat peternakan Sheba dan Miskaf Am pada hari Sabtu lalu.
Selain itu, pasukan Lebanon tersebut juga menjatuhkan drone Israel dengan rudal darat ke udara di Israel Utara pada Minggu sore. Terkait dengan serangan tanpa henti itu, Hizbullah menyebut pasukan IDF itu pun tewas di tengah baku tembak di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel. Sebelumnya, pasukan IDF kembali melancarkan serangan darat ke Gaza pada Jumat 27 Oktober sore. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa serangan darat itu terjadi di Beit Hanon dan Timur Burej. Beit Hanon sendiri adalah sebuah kota di bagian timur laut wilayah Gaza, sementara kamp pengungsi Burej berada di jalur Gaza Tengah. Hamas mengaku bahwa pasukannya mampu menepi serangan darat kedua tersebut. Sayap militer Hamas menyerang pasukan Israel saat IDF berusaha memasuki Gaza. Terjadi bentrok sengit antara Hamas dengan pasukan IDF di lokasi tersebut. Namun pasukan Zionis disebut melarikan diri ke laut dan meninggalkan sejumlah amunisi setelah berhasil dipukul mundur oleh Hamas. Pasukan Hizbullah menembakkan belasan roket ke Israel Utara pada Minggu 29 Oktober sore. Roket itu pun menyasar kota-kota di Israel hingga menimbulkan kebakaran. Di malam harinya, Israel juga mendapat serangan roket dari Suriah. Serangan dari dua front itu terjadi seusai Israel kembali melancarkan serangan darat ke Gaza pada Jumat lalu. 3 roket dari Lebanon ditembakkan menuju Ras Pina dan sekitarnya di sebelah timur Safed pada Minggu sore. 2 di antara 3 roket itu mampu dicegat oleh pasukan Israel dan 1 lainnya jatuh di area terbuka. Atas serangan itu dikabarkan tidak ada korban luka yang dilaporkan. Tak lama dari serangan itu, 6 roket kembali diluncurkan ke arah Kiryat Shmona dan 3 roket jatuh di dalam kota tersebut. Bahkan akibat serangan itu, roket tersebut memicu kebakaran di sebuah rumah di kota itu. Tak berhenti sampai di situ, 10 roket kembali diluncurkan ke arah Naharia, Shlomi, dan sekitarnya. Pada Minggu malam, sejumlah roket juga ditembakkan dari Suriah menuju Israel. Roket-roket itu pun dikabarkan telah jatuh di area terbuka. Israel pun memberikan serangan balasan dari Hizbullah dan Suriah tersebut. Zionis menyerang beberapa infrastruktur Hizbullah di Lebanon Selatan. Selain itu, Israel juga menembakkan roket ke Suriah Selatan sebagai balasannya. Pangkalan Amerika Serikat di Suriah yang merupakan ladang minyak diledakkan pada Minggu 29 Oktober. Bersamaan dengan serangan tersebut dilaporkan bahwa roket diluncurkan ke arah selatan Golan yang diduduki oleh Israel. Perlawanan Islam di Irak yang mendalangi peledakan ladang minyak Amerika Serikat tersebut. Atas penyerangan itu, ladang minyak Al-Omar di sebelah timur Deir ez-Zor di Suriah menyebabkan ledakan hebat. Dikabarkan pula bahwa Irak telah menargetkan ladang minyak tersebut baru-baru ini. Sebab pada Jumat lalu, serangan rudal juga menargetkan pangkalan minyak tersebut. Sementara itu, saat pangkalan Amerika Serikat di Deir ez-Zor ditembaki, rudal pun menyerang ke arah selatan Golan yang diduduki oleh Israel. Setidaknya ada 3 roket yang diluncurkan dari Suriah menuju 3 lokasi militer Israel di Golan Selatan. Sebelum menyerang pangkalan minyak, kelompok Irak juga mengebom pangkalan Amerika Serikat di Sadadi dengan 2 drone. Akibat serangan itu juga terdapat suara ledakan di dalam pangkalan lapangan Konoko milik Amerika Serikat di pedesaan utara Deir ez-Zor. Ledakan itu kemungkinan besar disebabkan oleh serangan beberapa roket terhadap pangkalan itu. Meski begitu, belum diketahui informasi mengenai korban jiwa akibat serangan di wilayah tersebut. Serangan darat yang dilancarkan Israel di Gaza untuk kedua kalinya berhasil digagalkan oleh Hamas. Dalam serangan tersebut, militan Palestina itu rupanya memiliki sejumlah taktik untuk menghalaunya. Satu di antaranya, Hamas melibatkan penembak jitu dalam melawan serangan darat Israel. Serangan darat yang dilancarkan Israel pada pekan lalu terjadi di sejumlah wilayah. Satu di antaranya di kawasan Al-Amarikiyah yang terletak di barat laut Beit Lahia. Dalam serangan itu, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam menyerang kendaraan lapis baja dan militer Israel dengan mortir Al-Yasin 105. Al-Qassam juga menghalau serangan Israel menggunakan mortir, anti-tank dan roket yang ditembakkan secara intens. Selain itu, Al-Qassam juga melibatkan penembak jitu untuk menyerang Israel.
Sayap militer Hamas juga menggunakan strategi perang melalui belakang garis Beit Lahia melalui terowongan bawah tanah dan bentrok dengan pasukan Israel. Selain itu, berkumpulnya pasukan Israel di kawasan Al-Amarikiyah telah diserang oleh drone bunuh diri atau Zori. Serangan tak terduga dari Hamas ini pun berhasil memukul mundur pasukan Israel di Beit Lahia. Diketahui, selain di kawasan ini, Israel juga melancarkan serangan darat di pantai Rafah di jalur Gaza Selatan. Namun saat hendak merangsek masuk, aksi Israel langsung dipergoki Hamas dan terjadi bentrok. Pasukan Zionis disebut melarikan diri ke laut dan meninggalkan sejumlah amunisi setelah berhasil dipukul mundur oleh Hamas. Pasukan Israel kembali mencoba merangsek ke Gaza melalui sisi utara dengan memasuki barat laut wilayah Beit Lahia. Namun serangan itu kembali digagalkan oleh Hamas dan banyak tentara Israel yang tewas karena diserang drone bunuh diri Zori. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam menjelaskan bahwa pasukan Israel berusaha menyerbu jalur Gaza dari kawasan Al-Amarikiyah. Serangan yang dilancarkan pada Minggu 29 Oktober siang itu pun ditepis oleh Al-Qassam dengan berbagai senjata. Tank Israel diserang menggunakan mortir Al-Yasin 105. Selain itu, Al-Qassam juga menyiapkan rentetan serangan mortir, rudal, dan anti-tank yang dilancarkan secara intens. Militan Palestina itu juga merancang rencana penyerangan di belakang garis Beit Lahia melalui terowongan bawah tanah, di mana mereka membuat strategi untuk mengumpulkan pasukan Israel di kawasan Al-Amarikiyah. Setelah Zionis berkumpul, drone bunuh diri Zori langsung dikerahkan ke kawasan tersebut. Meski begitu, jumlah korban dan kerusakan belum dilaporkan. Diketahui bahwa serangan darat yang dilancarkan Israel juga dilakukan di berbagai wilayah di jalur Gaza. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa serangan darat itu terjadi di Beit Hanon dan Timur Burej. Beit Hanon sendiri adalah sebuah kota di bagian timur laut wilayah Gaza. Sementara kamp pengungsi Burej berada di jalur Gaza Tengah. Seluruh serangan itu pun mampu dihalau oleh Hamas. Warga Israel kembali melancarkan demonstrasi di luar Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv. Hal itu buntut dari sandera yang ditahan oleh Hamas hingga kini belum kunjung dibebaskan. Bahkan, warga sipil Israel tidak lagi percaya dengan upaya yang akan dilakukan oleh pejabat Israel. Masa yang melakukan protes pada Sabtu 28 Oktober itu menuntut Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan pejabat lainnya membebaskan para sandera. Atas demo tersebut, Netanyahu akhirnya menemui warga tersebut dan berjanji untuk menggunakan segala kemungkinan untuk membawa sandera pulang. Di sisi lain, dalam pidatonya, Netanyahu juga mengatakan pembebasan sandera merupakan bagian integral dari upaya perang Israel setara dengan tujuannya menghancurkan Hamas. Namun tujuan itu justru penuh dengan resiko melukai sandera Israel. Hal tersebut terlihat dari laporan Hamas yang mengatakan bahwa 50 sandera meninggal akibat serangan bom dari Israel sendiri. Oleh karena itu, banyak ahli percaya bahwa strategi terbaik untuk menyelamatkan sandera adalah diplomasi. Bahkan Hamas sempat menawarkan Israel untuk melakukan pertukaran sandera di Gaza dengan tahanan Palestina yang ada di Israel. Namun tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh pihak Israel. Juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan Hamas terlibat dalam eksploitasi sinis atas kecemasan yang mencengkeram masyarakat Israel. Namun atas sikap tersebut, Miki Haimovitz, mantan anggota parlemen yang mewakili nama keluarga sandera, tak yakin dengan hal tersebut. Ia justru meyakini bahwa pemerintah Israel tidak benar-benar peduli dengan para sandera. Hamas kembali melancarkan serangan di perkotaan Israel pada Senin 30 Oktober. Dalam serangan itu, militan Palestina tersebut meluncurkan 30 roket ke kota Netivot. Atas serangan itu membuat kota tersebut mengalami kerusakan besar.
Layanan ambulans Magen David Adom melaporkan dampak dari penyerbuan roket di kota Netivot. Mereka mengatakan tidak ada korban luka akibat serangan itu. Namun sejumlah besar kerusakan terjadi di mana roket itu menghantam rumah dan dinding-dinding perumahan. Bahkan terdapat sebuah gedung apartemen yang rusak. Diperkirakan 30 roket diluncurkan dari Gaza ke Netivot dalam serangan tersebut. Namun puluhan roket itu hanya beberapa yang bisa menembus Iron Dome. Sebelumnya, Hamas telah melancarkan serangan roket di berbagai kota di Israel pada Kamis 26 Oktober. Roket-roket itu pun setidaknya telah menghantam 9 kota di Israel, di antaranya Tel Aviv, Petah Tikva, Jaffa, Bnei Brak, Rishon LeZion, Ramat Gan, Herzliya, Holon, dan Givatayim. Kota Askelon menjadi satu di antara kota yang kerap mendapat serangan roket dari Gaza. Kebakaran besar-besaran pun pernah terjadi di kota tersebut karena hantaman roket. Kini suasana kota itu pun seperti kota hantu karena sudah sepi penduduk hingga bangunan dan transportasi hancur. Diketahui bahwa Askelon adalah kota pesisir di selatan Israel antara Gurun Negev dan dataran rendah di ujung barat wilayah Lachish. Kota ini berpenduduk sekira 180.000 jiwa, termasuk banyak yang berasal dari bekas Uni Soviet dan Ethiopia. Kini 40.000 penduduk diantaranya sudah tidak memiliki rumah karena serangan roket yang dilancarkan dari Gaza. Para pemilik bisnis penting yang masih tersisa di kota tersebut menggambarkannya sebagai kota hantu. Sebab di jalanan sudah tidak ada orang lain dan beberapa toko masih buka namun hanya sampai sore. Mereka memilih mengurungkan diri di rumah setelah hujaman roket di kota tersebut. Kerusakan harta benda terlihat di mana-mana, rumah dan mobil hancur, apalagi jenazah korban jiwa. Namun Askelon tidak dihitung sebagai satu di antara kota yang terkena dampak pertempuran dan berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Penduduknya juga tidak dievakuasi sehingga menimbulkan kemarahan dan frustasi dari warga dan wali kota Tomer Gleb. Pada awal serangan saat memanasnya konflik, Hamas melancarkan serangan besar-besaran di kota Askelon. Kebakaran di kota Askelon pun terjadi di beberapa wilayah seusai dihujani ratusan roket oleh Hamas. Bahkan kebakaran itu terjadi di tengah kota yang berada di dekat mobil-mobil yang sedang terparkir. Asap pekat pun menyelimuti kota tersebut dan membuat warga panik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.